Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tak bosan-bosannya saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu meningkatkan takwa kita kepada Allah yaitu dengan cara selain mengimani yang utama, mengimani kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, juga kita perlu membaca dan mempelajarinya. Ya, tentunya yang utama yaitu kita membaca, mempelajari, mengamalkan salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, yaitu Al-Quran. Dan sungguh sangat istimewanya yaitu ketika kita mengimani Al-Quran, kita juga wajib mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Bahkan salah satu kewajiban yang Allah turunkan di dalam syahadatain itu, yang pertama yaitu kesaksian kita kepada keesaan dan penyembahan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua syahadat Rasul, yaitu pengakuan kita kepada Rasulullah sebagai utusan Allah dan pengimanan kita kepada beliau. Dan kemudian tidaklah sempurna dikatakan syahadat kita bila kita juga tidak mengimani Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sebelum Rasulullah diutus. Ya. Jadi itu menjadi salah satu syarat. Ya. Kemudian kita kembali kepada persoalan mengimani kitab. Saya mengambil salah satu tulisan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya. Beliau adalah salah satu imam yang bermadhab Asy-Syafi'i, ya. Saya ceritakan dulu biografi beliau itu. Beliau adalah penulis yang sangat aktif di zamannya, ya. Dan salah satu yang kita selalu bisa kita baca warisan beliau yang sangat ringan itu Al-Hadis Imam An-Nawawi Arba'in, ya, Arba'in An-Nawawi, ya. Itu adalah sekitar sebetulnya 40 lebih, ya, 40 lebih tentang hadis-hadis pokok memahami Islam, ya. Itu bisa kita baca baik ringkasannya maupun penjelasannya. Dan yang kedua yang sering kita baca adalah kitab Riyadhus Shalihin, ya. Dan ternyata beliau sampai meninggal itu belum menikah, ya. Tapi bukan menolak untuk menikah, bukan, ya. Saking sibuknya beliau itu menulis, mempelajari Islam, mendakwakan Islam di zamannya, ya. Kalau kita berpikir berapa banyak itu pahala yang didapatkan oleh Imam An-Nawawi, ya, ketika kita membaca kitab-kitab
yang ditulis oleh beliau, ya. Dikumpulkan, ditulis, dijelaskan oleh beliau, dan kemudian kita mempelajari hadis-hadis itu, kita mengimaninya dan mengamalkannya. Pahala jariyahnya itu terus mengalir kepada beliau, ya. Bahkan salah satu kaulnya itu yang sangat sering dibacakan oleh para ustadz itu, yaitu kata beliau, jika engkau belajar, umpamakan engkau itu seperti batu, kata beliau. Maksudnya saking khusyuk dan diamnya, ya, itu beliau mengumpamakan kita belajar itu serius, ya. Jadi ulama-ulama dahulu itu hebat-hebat, ya. Di dalam salah satu kitabnya Tahdzib al-Asma al-Lughat, demikian juga halnya yang disepakati oleh para ulama, ya. Disebutkan oleh beliau nama-nama yang Allah cantumkan berkenaan dengan Al-Quran di dalam Al-Quran sendiri, ya. Yang pertama yaitu kita sudah banyak hafal ayatnya dan faham, ya. Yang pertama, Al-Quran itu disebut Alkitab, ya. Dalilnya di surat Al-Baqarah tentunya, di ayat yang ke-1 dan ke-2, ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kata Allah. Alif lam mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, ya. Jadi kalau kita menyatakan sudah bersyahadat, beriman, maka untuk mencari petunjuk itu yang utama dan pertama itu di Al-Quran, ya. Jangan di tempat lain, ya. Kalau hari ini banyak di kalangan anak-anak muda itu di sosmed kata-kata healing, ya. Kita healingnya itu pariwisata ke Bali, pariwisata ke Singapura, ya, untuk mencari ketenangan misalnya. Bagi orang mukmin mencari ketenangan, mencari petunjuk yang utama itu di Al-Quran, ya. Banyak para mu'alaf itu, khususnya di negeri-negeri barat, hidupnya itu jenuh karena ternyata kebahagiaan itu tidak ditemukan di dalam keduniaan dan materi, ya. Dalam sistem kapitalis itu anggapannya sesungguhnya kebahagiaan itu didapatkan dengan materi. Ternyata tidak, ya. Kalau seandainya kebahagiaan itu ditemukan dengan banyaknya materi, tentunya Allah tidak adil, ya. Allah sungguh sempurna keadilannya. Bahkan kata kita lihat banyak tukang-tukang becak itu sambil menunggu penumpangnya, meskipun hari ini itu sangat sulit, bisa tidur nyenyak di becaknya, ya. Bahkan kita karena capeknya di pengajian pun bisa tidur, ya kan? Saya tidak melihat Mas Reza, ya. Jadi saya juga sering tidur juga, ya. Saking nyamannya itu mendengarkan pengajian, ya. Dan saking capeknya tentunya. Kemudian di surat Al-Kahfi, ya, yang juga sering kita baca di ayat yang pertama, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya
Alkitab. Apa itu Al-Quran? Dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Jadi kalau ada kemudian orang-orang yang kemudian meragukan tentang Al-Quran dan meragukan Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah dan ada ketidakbenaran di dalamnya, ada kebengkokan, sungguh dia tidak sudah berpaling dari ayat-ayat Allah. Kemudian di ayat yang ketiga, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan Al-Qur'an adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Di surat Al-An'am ayat yang ke-92. Jadi Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dan dia itu Al-Quran diberkahi dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Oleh karena itu, ya, di penjelasan awal ini bahwa kenapa Al-Quran itu disebut Alkitab, penjelasannya setidaknya ada 3 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ini, dan kita sebagai orang yang beriman wajib untuk mengimaninya. Dan setidaknya paling tidak kita merasa kehilangan kalau tidak membacanya, meskipun tidak 1 juz 1 hari, ya. Karena sibuk misalnya, ya. Karena sibuk pekerjaan, ya, di kantor, atau waktu-waktu senggang ketika setelah selesai sholat baca 2 muka, baca paling tidak 1 lembar, ya. Kalau itu membuat kita terbiasa, nanti kita akan merasakan kehilangan ketika kita tidak membacanya, ya. Apalagi kalau ditadaburi terjemahannya paling tidak, ya. Kalaupun itu tidak tafsirnya, ya, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Nanti akan kita lanjutkan pada penjelasan beliau nama-nama lain dari Al-Quran. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.